untuk ada di sini. Kami memilih untuk membuka hati, memberikan penyembahan kami yang tulus buat Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan saat semua perkataan pujian yang menjadi iman kita perkatakan, di situ ada kemenangan, ada kebangkitan, ada penguatan, ada breakthrough, ada perubahan. Ketika kami pulang, kami menjadi orang-orang yang beda Tuhan. Hati kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Selaras hati kami, pikiran kami, keinginan kami dengan keinginan hati Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Hari ini saya mau ajak kita semua, mari bangkit berdiri bersama-sama. Saat kita bernyanyi, saya mau kita semua mengingat siapa Yesus untukmu. Siapakah itu Yesus? Siang hari ini saat kita nyanyi, kita ingat bahwa Dia Bapa yang ajaib, Tuhan yang menjadi juru selamat kita semua. So, kasih tos kanan kirimu, kuatkan sebelahmu bahwa aku masih mengalami kebaikan Tuhan hari ini. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, bawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat siapakah ku sungguh engkau baik di dalam hidupku.
lagi, katakan sebelahmu bahwa aku menerima janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan ada untuk setiap kita orang percaya. Berapa banyak orang percaya di dalam ruangan ini? Saya katakan, Yesus, aku terima janjimu terjadi dalam hidupku. Amin.
Tuhan baik, Tuhan tidak pernah mengalami perubahan oleh apapun. Firman-Nya berkata nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah mengalami perubahan. Kiranya ini yang menguatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah tidak berubah. Janjinya sama, firman-Nya tetap sama, kekuatannya tetap sama, kuasanya tetap sama. Dan kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama. Oh haleluya. Thank you. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, gelap
sebab janji-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Langit dan bumi lenyap, tetapi perkataan Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Daud berkata, janji Tuhan adalah seperti perak yang diuji 7 kali dalam dapur peleburan. Janji Tuhan, janji Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia dan memegang perjanjian sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan berbicara kepada kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, berkati kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami. Dalam nama Yesus semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk, thank you buat worship team yang telah melayani kita. Tuhan sangat luar biasa. Amin, saudara sehat? Itu bagus sekali ya. Beberapa teman mungkin baru kemarin semalam tiba subuh habis healing ya, puji Tuhan masih bisa bangun pagi ya, puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Ini adalah bagian kedua dari tema tentang warisan ya. Yang minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang bagian pertama adalah warisannya adalah akses ya, akses ke tempat maha kudusnya Tuhan. Dan ini adalah bagian yang kedua, warisan yang saudara punyai adalah janji Tuhan. Semua katakan janji Tuhan. Ya, itu warisan. Seorang hamba Tuhan namanya Ki Dong Kim menulis dalam bukunya, autobiografinya. Dia mengatakan bahwa janji Tuhan itu bekerja seperti uang tunai. Ya. Artinya bukan saudara menukar janji dengan uang, tetapi karena memegang janji Tuhan, ya semua kemungkinan dapat terjadi ya. Amin saudara. Nah, jadi sekarang kita akan melihat tentang janji Tuhan. Saudara, sebetulnya teksnya adalah di seluruh Roma pasal 8 ya. Itu ada 37 ayat dan panjang sekali, tetapi saya mengutip ayat demi ayat. Saudara dapat mengikutinya dari Alkitab saudara dan juga dari yang saya tayangkan di sini. Tapi kita baca ayat 17 bersama-sama. 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, janji adalah warisan ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Baca hati-hati satu ayat saja ya. Nah, kalau saudara membaca dari bawah, biasanya orang cuma berhenti sampai di menerima janji-janji Allah. Tapi saudara baca terusannya, ayat itu harus dibaca lengkap. Jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Oke, amin. Itu jangan dihindari. Tidak usah diminta, tetapi saudara tahu bahwa bahkan karena saudara Kristen, saudara tidak bisa jadi ketua OSIS. Benar ya? Ada orang di sini? Ya, itu ada beritanya. Karena saudara Kristen, saudara tidak bisa jadi kepala SPPG. Nah, itu bagian dari penderitaan orang Kristen. Saudara nggak bisa jadi lurah, saudara nggak bisa jadi bupati, karena semua itu akan dipertimbangkan, disebabkan karena saudara adalah orang Kristen. Jadi saudara, saya ingin kita mengenal benar-benar ayat ini, karena di ayat 17 ini sebetulnya seluruh pasal 8 ini ada kesimpulannya di ayat 17. Supaya kita dipermuliakan. Ya, saudara perhatikan kata jika dan kata supaya. Oke ya, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Setuju ya? Kalau saudara menafsirkan kasih Allah semata-mata hanya sebagai suatu keuntungan secara finansial, harta duniawi, maka sebetulnya kita bisa katakan Tuhan membenci Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah orang yang paling menderita ya, yang mengalami banyak sekali penderitaan ya. Ada seorang teolog Kristen namanya Tertullian di abad ketiga menyaksikan atau membela keyakinan iman orang Kristen dengan berkata bahwa darah para martir itu adalah benih gereja.
Ketika dia membela orang Kristen, dia berkata, lihatlah kami, semakin kami ditekan, semakin kami dianiaya, jumlah kami menjadi semakin banyak. Yaitu suatu misteri yang kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Nah, saudara-saudara tahu dari catatan sejarah, kita bisa melihat saja bahwa saudara saudara melihat catatan-catatan dari Open Doors, saudara juga melihat catatan dari Inter-Society, kelompok HAM dari Nigeria Timur, Nigeria bagian timur. Inter-Society, kelompok HAM, merilis data bahwa di Nigeria, dari tahun 2009 sampai 2023, jumlah orang Kristen yang dibunuh adalah 52.250 orang. Itu bukan jumlah yang sedikit. Kapan itu? Apakah di abad pertama? Bukan. Di abad 21. Dari tahun 2009 sampai 2023. 52.250 orang Kristen dibunuh karena Kristen. Itu beritanya ada. Dan dari bulan Januari sampai Agustus 2025, orang Kristen yang terbunuh di Nigeria 7.078 orang. 5 bulan, Januari sampai 6 bulan, 7 bulan sampai Agustus. 7.000 sekian orang Kristen dibunuh oleh kelompok radikal Boko Haram, ISIS. Dan itu real, saudara. Jadi sebagai orang Kristen di Indonesia, bersyukurlah, nikmatilah kemerdekaan saudara. Tidak ada amin. Dan janganlah saudara sampai meninggalkan Tuhan cuman untuk hal yang remeh-temeh saja. Amin ya. Nah, kita belum mengalami penderitaan apa-apa dibandingkan dengan saudara-saudara Kristen yang ada di Nigeria. Ya. Jadi saudara, latar belakang ayat ini kita melihat sedikit historisnya bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus pada tahun 56, kondisi Kristen masih aman. Dia menulis di Korintus, di rumah Gaius, dia menumpang di sana. 8 tahun sesudah itu terjadi penganiayaan yang sangat hebat. Tahun 64 Masehi, ketika Nero menjadi kaisar, dan Nero itu diisukan sebagai seorang mungkin lebih dari NPD, ya, seorang yang rada gila, di mana saudara, jadi surat ini sebetulnya diantar oleh seorang diaken perempuan bernama Febe ke Roma. Dan saudara tahu pada zaman itu orang membaca firman adalah yang membaca surat-suratnya para rasul. Ya, saya kasih satu catatan dalam Kolose pasal 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk jemaat Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi surat ditulis di gulungan kitab, lalu dibacakan dalam pertemuan umum, lalu kemudian dipindahkan lagi, dibacakan di mana lagi, yang dituliskan ke sana dibacakan lagi, seperti itu. Mereka membaca di setiap pertemuan-pertemuan surat-surat itu sampai mereka mengingatnya. Jadi suratnya tidak ada di HP, tidak ada di buku, tetapi ada di kepala mereka sampai mereka menghafal tulisan-tulisan itu, ya. Begitulah yang namanya firman Tuhan. 8 tahun kemudian terjadi penganiayaan yang hebat di zaman Nero, ya. Oke, jadi perjalanannya adalah ketika Paulus nulis surat ini, dia sebetulnya bermaksud untuk pergi ke Roma, tetapi kemudian tahun 56 dia pergi ke Yerusalem, niatnya baik nganter persembahan, tapi terjadi keributan lalu dia ditahan. Sejak dia ditahan, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kemudian dia ditahan di penjara di Kaisaria itu 2 tahun. Lalu dia memulai perjalanannya karena dia naik banding kepada kaisar di Roma, ya. Akhirnya karena dia sudah menyatakan dia warga negara Roma, dia mau naik banding, lalu akhirnya dia dikirim sampai di Roma. Perjalanan laut kurang lebih 6 bulan, tetapi ditambah dengan
2 tahun itu dia ada di penjara. Jadi kenapa saya menulis sejarahnya adalah supaya kita mengetahui bahwa ketika ayat itu berkata kamu mewarisi janji-janji. Kalau jika kamu menderita, jika kamu bertekun ya, dan kamu akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi ini tentang perjalanan laut yang dilewati oleh Rasul Paulus. Lewatin saja ya. Jadi kenapa Nero sangat membenci, bahkan orang-orang lebih mudah untuk mengkambing hitamkan orang Kristen daripada kelompok manapun. Saya kira sama dengan sekarang. Disebabkan karena orang Kristen itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena orang Kristen itu sangat baik. Orang Kristen itu penuh kasih. Jadi ketika dia lagi ibadah kemudian disantroni, ya yang salah juga orang Kristen. Karena gak punya izin. Ya kan? Dan kenapa dia gak punya izin? Karena ngurus izinnya susah. Itu sebabnya ada lagu gereja tua. Ya tahu, karena kalau gereja baru susah izinnya. Jadi nanti salah dia lagi, dia paling mudah dikambing hitamkan. Tapi kalau saya melihat benang merahnya adalah apa? Karena permusuhan setan atas Yesus Kristus lah. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan mendapatkan kesulitan ya. Orang Kristen pada waktu itu dianggap ateis karena nggak mau menyembah dewa-dewa Romawi, jadi dia dianggap sebagai ateis. Juga mereka dianggap orang Kristen itu ajarannya berbahaya karena makan tubuh dan minum darah manusia. Yang Yesus katakan mengenai memakan tubuhnya dan darahnya ya, perjamuan kudus. Jadi itu adalah satu tindakan subversi, satu kejahatan, suatu pidana. Orang Kristen itu mengajarkan orang makan manusia dan minum darah manusia ya. Yesus berkata tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah minuman ya. Jadi itu anggapannya. Jadi Nero itu sebetulnya isunya pada waktu itu adalah Nero melakukan membakar kota Roma ya. Jadi kota Roma dibakar. Lalu dia menuduh orang Kristen. Padahal sebetulnya isunya adalah dia membakar kota Roma supaya dia bisa mendapat istana yang baru. Jadi seperti pengalihan isu ya. Nah, saudara hidup di negara yang langsung saudara bisa dapat contohnya ya. Bagaimana pengalihan isu ya, nangkap 3 ekor kucing ya, tetapi kemudian tikus-tikus masih banyak berlarian di ladang. Do you understand what I mean? Itu saudara ya. Jadi mari kita melihat tentang janji Tuhan. Di dalam teks ayat 8 saja kita menemukan bahwa kita dijanjikan mendapat warisan sebagai anak-anak Allah. Dalam hukum Romawi, seorang anak yang diadopsi itu haknya sama dengan anak yang dilahirkan dalam keluarga itu. Ya. Jadi kalau seorang anak diadopsi oleh satu keluarga, maka warisan dari orang itu bukan saja kepada anak kandung, tetapi termasuk kepada anak angkat itu haknya sama. Semua haknya sama. Jadi Rasul Paulus, saudara bayangkan ketika orang-orang Kristen mulai menderita karena Nero itu, orang Kristen itu dibakar hidup-hidup saudara di tahun itu, di tahun-tahun itu. Dibakar jadi obor manusia di taman-taman. Orang-orang Kristen itu dilemparkan untuk bertarung dengan singa, dengan banteng dalam suatu seperti pertarungan hidup antara manusia dan dibuat sebagai tontonan. Makanya sekali lagi orang Kristen di Indonesia selamat untuk saudara. Saudara bahkan tidak perlu pergi ke gereja, saudara nonton YouTube aja Kristen. Saudara aman, saudara tentram, saudara ke gereja nggak ke gereja nonton YouTube, tidak ada yang menyalahkan saudara. Aman itu. Makanya saya selalu berkata, saudara siap-siap, saudara sungguh-sungguh buat Tuhan supaya kita semua mengalami rapture. Sebab kalau tidak, maka saudara baru tahu sesungguhnya apa arti penderitaan sebagai orang Kristen. Jadi kesempatan ini saudara ya, saya punya ayat emas untuk saudara dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Oleh karena engkau menuruti firman-Ku,
untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan besar yang akan datang menimpa seluruh bumi untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Itu ayat pegangan selama saudara hidup pegang firman Tuhan, saudara nuruti Tuhan, amanlah jalan saudara. Amin. Ya, saudara pegang itu baik-baik. Rasul Paulus tidak memberikan sebuah doktrin, tetapi dia memberikan kita warisan. Dengan kata lain, walaupun warisan sebagai anak, walaupun Nero membakar orang, rumah-rumah dibakar orang Kristen, harta dirampas, difitnah, diadu dengan banteng, diadu dengan singa, sangat menderita. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan oleh Nero adalah mengambil, membatalkan warisan orang Kristen, adalah status mereka sebagai anak-anak Allah. Artinya penderitaan sehebat apapun tidak bisa merusak, mengambil, menggoyahkan hak saudara sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam status sebagai anak inilah kita mewarisi semua janji Allah. Janji Allah itu ya di dalam Yesus. Itu sudah centang biru semuanya, katakan amin. Ini centang biru semua, janji Tuhan itu centang biru. Saya ajarkan kepada saudara gimana cara saudara apply, bagaimana cara saudara mengambilnya. Saudara tahun 2009 ada sebuah berita yang viral tentang dua bersaudara, sebetulnya tiga, dua saudara laki-laki dan satunya perempuan. Tapi itu cerita tentang dua pria ini, namanya Zsolt dan Gesa Peladi. Mereka hidup di pinggiran kota Budapest, ibu kota dari Hungaria. Mereka itu homeless, mereka nggak punya rumah, mereka adalah pemulung. Hidupnya sangat susah, kadang-kadang di tenda, kadang-kadang mereka hidup di dalam gua karena sangat miskin sekali. Tapi tiba-tiba satu hari mereka itu dapat warisan dari neneknya yang Jerman. Karena neneknya ini meninggal, menurut hukum undang-undang Jerman, kalau seseorang meninggal, maka orang yang memiliki hubungan ahli waris, yaitu orang yang bukan yang dekat karena apa, tapi dekat karena keturunan. Karena faktor keturunan itu berhak. Dan kalau saya cerita prosesnya memang agak panjang, sampai akhirnya ketemu dua orang ini. Jadi ternyata ibu dari Zsolt dan Gesa Peladi ini adalah orang kaya. Ahli waris dari orang kaya, dari neneknya. Neneknya bahkan tidak kenal dia punya dua cucu ini. Tapi warisan itu jatuh ke mereka sekitar 9 miliar di tahun 2009. Setelah mereka hidup terlunta-lunta sebagai homeless, sebagai pengemis, pemulung, sekian puluh tahun di hidup mereka, hari itu mereka jadi orang kaya. Lah saya berpikir kenapa sampai dia terlunta-lunta. Masalahnya adalah karena mereka tidak tahu mereka punya hubungan dengan nenek mereka yang Jerman yang kaya itu. Jadi saudara-saudara, Yesus membeli hubungan ini untuk kita. Saudara sudah tahu, saudara hubungannya antara saudara dan Allah. Saudara adalah anak, Allah adalah Bapa saudara. Saudara sudah tahu, saudara kembangkan hubungan ini. Saudara rawat hubungan ini, saudara jaga hubungan ini. Karena ketika saudara punya hak sebagai ahli waris, saudara bisa yang seperti ini. Kita cek ya, tapi periksa beberapa ayat juga. Roh memberi hidup, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai anak, kita itu seharusnya sudah dimerdekakan dari dosa. Katakan amin. Itu artinya kita bukan pendosa lagi. Katakan amin. Itu bukan habit kita, itu masa lalu kita. Kita sekarang hidup dalam kebenaran karena Yesus telah membebaskan kita. Ya. Itu artinya kita tidak hidup dalam tipu daya, kita tidak hidup lagi dalam segala bentuk kejahatan. Sudah selesai, itu masa lalu. Ya. Tapi kita bisa salah enggak? Bisa banget. Tapi kita selalu bisa kembali kepada Bapa. Amin. Kita selalu bisa melakukannya. Kita seringkali kita anak-anak nakal seperti apa, tapi kalau mereka bilang, "Mah minta maaf," dimaafkan gak? Beres, ya begitu.
Mau nakal kayak apa tapi kan mah aku njalo ngapuro. Diapuro enggak? Diapuro. Ya, kita mempunyai Bapa seperti itu. Ya, status sebagai anak, bebas dari dosa, hidup oleh Roh. Ya, satu-satu kalau dibahas panjang sekali, damai sejahtera, ya, berkenan kepada Allah. Dan saya ini lagi yang di ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, sudah tadi artinya kita tidak hidup di dalam daging. Kita hidup di dalam Roh. Hidup dalam Roh itu luar biasa. Minggu depan adalah warisan, yang berikut adalah tentang Roh Kudus, baru kita bahas panjang lebar mengenai warisan ini yang tinggal di dalam kita, ya, sebagai kekayaan yang dahsyat. Tapi hidup oleh Roh, hidup dalam damai sejahtera, bisa tidur nyenyak, ya. Oke, amin. Ada hutang ya tetap tidur nyenyak seperti bayi. Itu luar biasa, saudara, ya. Sangat luar biasa. Paulus itu di penjara bisa nyanyi-nyanyi, bisa memuji Tuhan dalam keadaan dirantai. Petrus besok mau dieksekusi bisa tidur nyenyak. Nah, itu damai sejahtera. Ada hutang iso turu, saudaraku, ya. Itu luar biasa. Yesus tidur di buritan walaupun ada gelombang. Nah, itu saudara punya warisan karena saudara adalah anak. Amin. Selamat saudara. Bobo yang nyenyak. Apapun masalah saudara bisa tidur tuh enak. Nera turu, darah tinggi, saudaraku, ya. Ya, tekanan darah bisa naik, tidur nyenyak. Apapun masalah saat ini yang saudara ada, ya. Ya, oke. Nah, jadi saya menggambarkan tentang warisan janji. Itu ada dua, yang bisa cair sekarang, yang cairnya besok, ya. Tunggu Yesus datang di awan-awan yang kanan. Saudara minta diganti tubuh baru seperti artis Hollywood atau Bollywood, nggak bisa sekarang, saudara, ya. Sekarang gini aja cukup, saudara, ya. Nanti diganti. Kemuliaan kekal itu nanti ada di sana. Warisan tidak binasa itu ada di sana. Memerintah bersama dengan Kristus juga di sana. Melihat Allah face to face, tunggu di sana. Tapi yang bisa saudara cair sekarang adalah pengampunan dosa. Katakan amin. Ya, setiap hari diampuni, ya. Damai sejahtera itu tadi, Roh Kudus, status sebagai anak, kemenangan atas dosa. Nah, saya fokus di doa yang didengar. Doa saudara itu sudah amin. Yesus sudah mengaminkan. Nah, saya bicara tentang beberapa poin saja yang menyusahkan kita belakangan ini. Yang pertama adalah tentang hutang. Saya menemukan dalam Alkitab Bapa itu ingin bebaskan kita dari hutang. Tidak ada amin? Enak-enak wong turu luwe penak wong turu sing randuwe utang. Leras? Amin, ya? Benar, saudara. Dalam konsep perjanjian lama, tahun ke-7, tahun ke-50, tahun Yobel, ya, 50. Tahun 50 itu semua hutang dianggap lunas. Itu adalah idenya Tuhan. Sebetulnya motifnya apa? Supaya umatnya hidup bebas hutang. Tidak ada amin nih. Come on. Itu idenya Tuhan Allah tahun 50. Misalkan saya berhutang kepada Pak Sani, tapi dihitung sampai 50 tahun, anak cucu saya gak wajib bayar, lunas. Namanya tahun Yobel. Kalau saya punya hutang sampai saya gadekan sertifikat di tempat Pak Sani, hitung sejak waktu itu sampai tahun, bukan sejak waktu itu, pokoknya tahun 50 itu kan ada hitungannya itu, ya. Misalkan saya hutangnya itu di tahun 32, sudah jalan, berarti tinggal berapa tahun? 18 tahun. Maka 18 tahun kalau saya sudah meninggal dunia, anak saya tidak wajib bayar. Sertifikatnya harus kembali. Saudara lihat, karena di awal Tuhan Allah bilangin supaya jangan ada orang miskin di antara kamu. Ih, baik banget Bapakku. Dia mau supaya jangan ada satupun dari anak-anakku yang hidup miskin. Makanya diciptakanlah hukumnya tahun Yobel. Wajib bebasin saudaramu dari hutang. Dan saudara lihat dalam catatan Alkitab bagaimana Tuhan secara berkali-kali, saudara, waktu seorang janda dari nabi yang berhutang, anaknya mau dijadikan budak, ada solusi, akhirnya bebas hutang. Betul, ya?
Dalam Ulangan pasal 28, Tuhan berjanji, aku akan memberkati kamu sampai kamu tuh ngutangi orang, kamu gak pernah minta hutang. Loh, kita sekarang sedang bicara tentang janji, apakah ini tidak untuk saudara juga? Untuk saudara gak sih? Wah, Tuhan mau memberkati saudara sehingga saudara gak begini tapi begini. Amin. Ya, walaupun kelihatannya cuma dibalik tapi artinya beda. Saudara, Tuhan ingin berkati saudara supaya saudara gak gini tapi begini. Saudara menjadi pemberi yang murah hati. Bukan yang begini terus, sakit saudara kalau begini terus. Sakit saudara. Gak enak saudara. Karena hukum keseimbangan tuh berbunyi begini saudara. Kalau dompet saudara berat, maka pikiran saudara ringan. Tapi kalau saudara dompetnya ringan, pikirannya berat. Benar gak? Benar? Halo? Lah iya. Kalau dompet berat, pikiran ringan. Tapi kalau dompet udah ringan, pikiran ini mesti berat. Keseimbangan saudara. Jadi Tuhan ingin kita bebas hutang. Biar susah kayak apa, saya yakin. Kalau itu terjadi karena saudara mewarisi dari nenek moyang saudara, Tuhan pasti tolong saudara. Kalau utang terjadi karena memang saudara sangat susah, saudara tidak ada modal, saudara sedang jatuh, Tuhan pasti tolong saudara. Kalau itu utang karena saudara sudah kerja tapi tidak cukup, Tuhan pasti tolong saudara. Tapi kalau hutang itu terjadi saudara nggak mau kerja, nah itu saya nggak tahu. Tapi kalau saudara sudah kerja, tetap kerja, masih sulit, ada hutang, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Tuhan mau sembuhkan saudara. Kecuali hutang untuk gaya hidup. Kalau hutang untuk gaya hidup, bayar sendiri. Amin ya. Ya, pengen punya mobil kayak mobilnya siapa, terus hutang yang jelala, bisnisnya nggak jalan. Nah yang kayak gitu itu tidak di cover. Tidak di cover. Dan prioritaskan selesai hutang saudara. Saya mau berdoa untuk saudara supaya tahun ini saudara selesai hutang. Jangan hutang belum selesai, hutang lagi. Atau hutang tinggal 2 bulan selesai, saya mau ambil hutang lagi. Lah jangan sayang. Nah, kita kan gak tahu kita mati kapan, tiba-tiba mati anak cucunya kita wariskan hutang. Terus ada kebaktian ibadah pemakaman, terus pembawa acara, gak boleh terjadi di antara kita ya. Apabila ada tanggungan tertentu tolong hubungi keluarga. Jangan ya, oke? Halo, amin? Ya, jadi kalau hutangnya belum selesai bilang Tuhan kasih saya panjang umur. Minta panjang umur, dinggo apa? Dinggo bayar hutang. Tapi saya sudah melihat bukti saudara, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi. Biasanya kalau hari Minggu selesai, hari Senin saya biasa pergi ke Glodokan tempat Pak Heri. Dan Bu Heri di situ ada pertemuan doa hari Senin. Dan orang-orang datang untuk berdoa. Biasanya setelah penyembahan kemudian Bu Heri akan berkata atau Pak Heri akan berkata, siapa yang mau didoakan merapat ke depan. Itu merapatnya enggak satu, semuanya merapat. Jadi suara saya sudah tinggal setengah, tapi saya keliling dan mendoakan satu-satu. Nah saya berhenti di seorang ibu dan berdoa begini. Dalam minggu ini hutangmu akan selesai. Setelah saya selesai mengucapkannya, saya jadi kaget. Saya tidak tahu dia ada hutang. Kedua, kalau tidak terjadi bagaimana nasib saya? Saya bilang, dalam minggu ini hutangmu akan selesai. Lalu saya kemudian pada hari Selasa saya dengar bahwa orang ini punya hutang 35 juta. Sebetulnya itu bukan hutangnya dia. Tapi hutang saudara perempuannya yang pakai sertifikatnya dimasukkan ke bank perkreditan. Dan tidak bisa bayar. Tapi saya sudah mengatakan minggu ini hutangmu selesai. Di hari Senin dan hari Selasa saya ketemu dia di Healing Center. Dan saudara tahu hari Rabu saudaranya di Jakarta transfer uang 35 juta. Dia pergi ke bank, dia bayar hutangnya, sertifikatnya keluar. Saudara ngerti bahwa uang itu kagak punya saudara? Tapi bagaimana saudaranya dari Jakarta bisa transfer uang 35 juta, sertifikatnya bisa ditebus.
itu pasti Tuhan. Amin ya. Nah, jadi kita bicara tentang poin terakhir itu. Lalu saya ingat satu kejadian lagi, itu adalah setelah gempa Yogyakarta 2006. Dan sore-sore seorang pria datang kepada saya dari Jogja, naik pickup. Lalu saya ajak dia di sini, di altar, kemudian dia cerita, saya mau bunuh diri, mau mati. Saya bilang jangan Pak, anakmu 4, anaknya cowok 4, masih SD semuanya. Si bapak mau bunuh diri. Saya bilang jangan Pak, anakmu masih kecil-kecil. Dia bilangin, sudah saya asuransikan semuanya. Lalu saya bilang kepada bapak, puasa 40 hari. Dia puasa 40 hari. Saya satu hari jalan pagi di belakang, terus saya ditelepon. Sama nangis, saudara kalau tahu bapak itu beliau udah almarhum, tinggi besar. Saudara kalau lihat wajahnya aja orangnya jarang ketawa. Tapi dia ditelepon tuh dia nuangis sambil bilang hutangku lunas, hutangku loh kok iso. Saya bilang saya mau pergi hari Rabu ke Jogja, saya mau dengar ceritanya. Ternyata saudara dia kan punya usaha showroom sepeda motor. Nah waktu gempa itu kan rontok sampai di bawah, sampai mobilnya Innova itu tinggal pelek kata istrinya. Istrinya masuk rumah sakit patah di beberapa tempat. Anak-anaknya aman karena terlindung di balik lemari-lemari. Nah, terus dia bilang hutang saya 2 miliar. Ya 2 miliar bagi orang yang usahanya hancur, hutangnya 2 miliar. Nah, terus dia, tapi apa yang terjadi? Pemerintah, Menteri Keuangan, Departemen Keuangan mengeluarkan keputusan bagi khusus mereka yang jadi korban gempa. Jadi ada pemutihan hutang, itu ajaib, bener ajaib enggak sih? Itu ajaib saudara. Sampai dari 2 miliar kepotong 1,5 M, sisa 500 juta. Rumahnya di Jalan Kaliurang, didol dilepas. Dia tebus sertifikatnya. Kami semua diundang, ada bistonan di rumahnya. Lalu dia keluarkan sertifikatnya, benar-benar keluar. Saya lihat goodwill-nya Tuhan. Dia ingin kita bebas hutang. Amin. Dia ingin kita bebas dari hutang. Amin. Haleluya. Dan Tuhan akan melakukan untuk saudara. Doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Saudara, contoh yang lain adalah mengenai sakit. Kalau saudara sakit, saudara tahu bahwa Yesus adalah ya bagi semua janjinya. Ya, bahwa oleh darah dan bilurnya itu obatnya sudah diresepkan. Ya, tinggal saudara apply-nya gimana. Saudara harus belajar mempertahankan hak-hak saudara. Amin. Waktu saudara sakit, saudara jangan berantem sama Tuhan. Tuhan tidak baik sama aku. Tuhan kok gak mau? Jangan. Sudah dikasih. Saudara berantemnya sama apa? Sama setan yang tidak ingin saudara sehat. Jadi saudara harus berdiri dan mempertahankan. Saya baca dalam Alkitab. Salah satu yang saya sudah kutip untuk saudara dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Itu catatan tentang 3 perwira tingginya Daud. Isibaal, Eleazar, sama Syama. Itu saudara baca 2 Samuel pasal 23. Selama berbulan-bulan saya benar-benar terinspirasi. Bisa ada Isibaal bawa tombak kemudian menombak 800 orang mati. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kalau dia bawa senjata pistol 800 mati. Make sense. Satu orang bawa tombak, nombakin 800 orang mati, dianya selamat. Tapi saudara baca dalam catatan ayat itu, Tuhan memberi kemenangan. Oh lah iya, Tuhan yang memberi kemenangan. Waktu saudara hadapi persoalan, itu skornya udah ditetapkan di awal 1-0. Mulainya 1-0 saudara. Mana ada orang tanding seperti itu. Karena Tuhan sudah berjanji, saudara lebih dari pemenang. Jadi belum tarung skornya udah keluar 1-0. Ajaib. Eleazar sama. Syama itu demi mempertahankan ladang kacang. Berdiri di situ. Tentara udah kabur, orang Israel kabur, dia tetap berdiri di situ. Sebetulnya pesan ini jelas, saudara perlu stand firm di tempat di mana saudara mempunyai keyakinan atas janji Allah. Saudara berhak untuk sehat, saudara berhak untuk sembuh. Amin. Jadi saya berdiri di hadapan Tuhan dan saya bilang, ini saya sudah terima. Saya sakit lutut dari awal 2000. Dari kanan pindah ke kiri akhirnya dua-duanya.
Tetapi sampai hari ini sudah 26 tahun saya belum pernah pergi ke dokter untuk urusan lutut sakit. Saya bisa naik tangga 2 level langsung sambil berkata, ini sudah dibayar. Ini sudah dibayar ya. Jadi kamu sakit menyingkir karena ini sudah dibayar. Gak nyicil, ini lunas, ini punya saya, hak saya. Tidak ada negosiasi ya. Tidak ada pertimbangan lain, ini milik saya. Oh Tuhan baik ya. Akses. Saudara didengar ya. Warisan itu berbunyi bahwa Tuhan akan bekerja dan menyertai kita melalui hal-hal yang buruk, mendatangkan kebaikan. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Coba kita baca ayat 28 ini ya, sekali lagi 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, hafal ya. Saudara merasa saudara terpanggil sesuai rencana Allah? Saudara mengasihi Tuhan? Nah ini haknya saudara, Tuhan bekerja. Ini tidak berarti bahwa Tuhan toleransi dengan kejahatan, bukan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan terlibat dalam kejahatan, enggak. Tapi ini berarti bahwa dunia ini memang jahat. Tapi kejahatan apapun yang menghancurkan, seperti sampah Tuhan mengambilnya dan merangkainya untuk keuntungan anak-anaknya. Do you understand? Amin. Tuhan sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan untuk mendatangkan kemuliaan. Kok ngeri ya? Apa Tuhan butuh validasi? Lewat penderitaan kita Tuhan dimuliakan. Saudara kan gak bisa tuh kita pergi ke orang sedang sakit kemudian berkata, dokter mendiagnosa sakitnya parah, cancer. Terus kita akan mengatakan kepadanya, semua itu baik untuk kamu. Tuhan sedang merencanakan untuk kemuliaannya. Kok kedengarannya sadis banget? Tuhan itu sudah mulia dari kekekalan, amin. Tidak perlu saudara menderita supaya Tuhan mulia, katakan amin. Saudara gak perlu menderita untuk membuat Tuhan dimuliakan. Tuhan mulia sejak kekekalan sampai kekekalan. Amin. Tapi saudara menderita itu karena memang dunia ini keadaannya sudah seperti ini, jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya menderita karena juga kontribusi kita, keputusan-keputusan kita yang salah, pola makan yang salah, pola hidup yang salah. Kita menuai apa yang kita tabur juga. Tapi walaupun itu semua adalah kesalahan saudara dan saya, Tuhan mengambilnya, lalu meraciknya dan membawa kebaikan untuk saudara. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka masuk dalam dapur api. Itu bukan karena Tuhan ingin dipermuliakan lalu kirim mereka di dapur api, bukan saudara. Itu karena kejahatan dari Nebukadnezar, bukan? Amin ya. Karena dia ingin supaya patungnya disembah, mereka gak mau. Itu pilihan mereka. Lalu mereka dibuang ke dapur api. Tetapi Tuhan juga masuk di sana. Dapur api aja Tuhan mau masuk dengan umatnya. Apalagi pergumulan-pergumulan yang kecil-kecil yang kita alami ini. Apa Tuhan gak pernah biarin kita sendiri menderita. Ya. Di dunia ini saudara tidak akan menemukan teman untuk menderita. Teman untuk sengsara ada. Ya. Tapi teman untuk menderita itu gak ada. Tapi Yesus. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapa itu? Saya kira itu adalah anak Allah. Yesus Kristus di dalam kekekalan. Halo. Percayalah saudara tidak menderita sendiri. Gak mungkin sendiri. Tetangga tidak ikut menderita dengan saudara. Kadang-kadang pasangan hidup juga gak bisa menderita dengan saudara. Saudara malah gak bisa tidur, dia harus tidur dong ya. Oke ya, dia bisa tidur. Tapi Tuhan, kebersamaannya Tuhan dengan kita, penyertaannya itu dengan kita. Ya,
sehingga mereka tidak terbakar, tidak bau kebakaran. Penyertaan Tuhan itu sempurna untuk kita, saudara. Itu janjinya kekal. Saudara sedang menderita, saudara sedang direndahkan, saudara sedang dikuyo-kuyo, saudara sedang dijegal, saudara sedang tidak punya uang. Sudah mendekati 17 Agustus. Tahun ini saya dengar perlombaannya bukan panjat pinang, tapi lomba bertahan hidup. Mungkin kalau kita sedang berlomba untuk bertahan hidup, saudara tidak sendiri. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Saudara klaim warisan. Hari ini khususnya saya mau berdoa supaya semua kita bebas hutang. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Saudara, saya mau berdoa. Saya yakin Tuhan ingin tidak ada seorang pun yang miskin di antara kita. Saya percaya Tuhan menciptakan tahun Yobel dengan niat agar kita semua dibebaskan dari hutang. Saya berdoa kalau saudara Tuhan sudah tolong saudara, sudah berhenti dengan kebiasaan ini. Saudara bekerja tapi tidak cukup, saudara akhirnya hutang. Tuhan tolong saudara. Saudara sudah berusaha, tapi saudara tidak cukup. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong saudara keluar. Tapi waktu Tuhan keluarkan saudara, belajarlah untuk tidak memulai hutang yang baru. Bebaskan diri saudara dari hutang. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan, saya doakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-janji-Mu. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Kami menerimanya, kami yakin bahwa Tuhan sejak pada permulaannya ingin memberkati kami sehingga kami tidak hidup dalam kemiskinan. Kami tidak kekurangan, kami tidak minta-minta, tetapi kami menjadi pemberi yang murah hatinya. Tuhan, saat ini aku berdoa, berkati kami semua yang masih ada hutang supaya bisa membayarnya. Bebaskan kami. Engkau menolong yang lain, Engkau juga menolong kami. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menyerap kebenaran ini seutuhnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan keadaan kami dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Kasih Tuhan Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Tuhan Yesus, kami berdoa roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus. Sungguh berharga, Semua orang yang sakit Kau tebus dosa, yang lemah dikuatkan.
arti cinta yang ada di dunia selalu memilih lebih baik yang layak ku terima hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku. Sama-sama nyanyikan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Tuhan Yesus, mari berdiri jemaat Tuhan. Ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Hatiku ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus. Setiap orang yang dijamah Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah melawat kita. Kebenaran firman Tuhan kita bawa pulang ya. Dimateraikan, ditanam di hati kita. Supaya menjadi kekuatan. Saat badai datang besok ya kan, semua tantangan firman ini yang akan loading di hati pikiran kita. Amin. Mari, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Kalau ada, dengan kasih Kristus saya minta untuk bangkit berdiri supaya kami bisa memberi salam. Ada? Halo, selamat datang Bapak. Kami senang bisa ada di sini. Tuhan Yesus memberkati dan firman-Nya menguatkan Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di ibadah-ibadah lainnya. Haleluya. Yang di sebelahnya mungkin bisa kasih salam. Amin, amin. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, berikut Filipi News untuk minggu ini. Jemaat Tuhan, mari bersatu dalam doa pengurapan bersama Pastor Sarah Anthony yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2026 jam 6 sore bertempat di gereja. Doa orang benar besar kuasanya. Mengundang seluruh tim Praise and Worship GCA Filipi Klaten untuk ikut hadir dalam fellowship di Prambanan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Mohon kumpul di gereja maksimal jam 5 sore. Segera daftarkan dirimu di WhatsApp Group Filipi Worship Team. Bapak dan Ibu Jemaat, mari daftarkan anak-anak kita untuk mengikuti Sekolah Alkitab untuk mengisi masa liburan pada tanggal 22 Juni sampai 26 Juni jam 9 sampai jam 11 di gereja. Dengan biaya pendaftaran Rp35.000. Info pendaftaran dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. DKMD GSJA 1 Jatang akan mengadakan Youth Camp di Banyulangit Agropark Magelang dengan biaya pendaftaran Rp150.000. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu dan alami 3 hari yang menakjubkan. Info pendaftaran hubungi Kak Wisnu dan Kak Ambar. Youth Camp Wilayah 8 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai 11 Juli 2026 di Taman Doa Apius dengan biaya pendaftaran Rp100.000. Info pendaftaran hubungi Kak Wisnu dan Kak Ambar. Bapak dan Ibu Jemaat, dalam ibadah raya Minggu 7 Juni 2026 disediakan berbagai Alkitab dan literasi Kristen oleh Narwastu. Silakan mengunjungi Narwastu stand yang ada di lobi gereja. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Filipi News, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jangan lupa hari Rabu ada pertemuan doa di sini. Mari datang dan juga boleh mengajak siapa saja yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Saat-saat berdoa adalah saat-saat yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Baik, mari mempersiapkan persembahan kita. Kita mau mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dan mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih untuk jalan keselamatan. Terima kasih untuk janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa, yang menjadi kekuatan Allah bagi kami semua yang percaya kepada Engkau. Kami bersepakat ya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu melalui gereja ini, pelayanan hamba-hamba Tuhan, tim iCare, diaken, staff, semuanya yang pergi mengunjungi orang-orang, menguatkan, mendoakan, membangkitkan semangat orang-orang. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan pagari dan bentengi dengan tanda ajaib, tanda heran, mujizat yang terjadi. Dan Engkau memberkati keluarga mereka, kemanapun mereka pergi dilindungi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini persembahan kami memberi dengan sukacita. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya sumber dalam hidup kami. Dalam nama Yesus,
Sama-sama katakan amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima, ku terima. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Tuhan kasih kita kegirangan. Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Tuhan memberi, come on jemaat, jemaat aja, Kita melimpah, lalu dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. saya mau dengar jemaat. Tuhan beriku kegirangan dan sukacita melimpah, baru dicurahkan. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menghampiri tata kasih anugerah-Mu. Amin. Terima kasih untuk minyak baru yang tercurah melalui hadirat-Mu. Amin. Terima kasih untuk sukacita di tempat ini. Amin. Kau nyatakan kasih setiamu dan Engkau hidup Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk siraman rohani melalui firman-Mu ya Bapa. Amin. Karena kami berhak untuk menerima janji Allah. Amin. Berhak untuk menerima warisan, yaitu warisan keselamatan, pengampunan dosa,
penyertaan Tuhan sampai dengan akhir zaman. Kami menerima kemenangan yang dari Engkau ya Bapa. Amin. Oh, kami bersyukur Yesus, sebab Kau sangat baik dan teramat baik. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu kiranya boleh menegur kami, kiranya boleh menguatkan langkah kehidupan kami, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan, agar kami menerima urapan yang selalu baru dan hidup kami selalu baru di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupannya. Tuhan, memberikan kekuatan ya Bapa di dalam keluar masuknya untuk memberitakan firman-Mu dan Injil-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan menjaga setiap langkahnya ya Bapa. Tuhan akan melindungi keluarganya ya Bapa. Tuhan akan memberkati kehidupannya ya Bapa. Kau menjadikan biji mata-Mu dan Kau menjadikannya berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa. Untuk Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa, menghadapi akhir zaman ini Bapa. Kami percaya banyak penuaian akan terjadi ya Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk Indonesia dan kota Klaten ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan memegang dengan tangan kuatnya untuk menjaga kestabilan ekonomi di negeri ini ya Bapa. Oh Tuhan, berkati tangan-tangan yang bekerja ya Bapa. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berikan pewahyuan, berikan hikmat yang benar ya Tuhan, yang berasal dari surgawi. Kami percaya berkat-berkat ilahi akan terjadi di negeri ini, terobosan-terobosan yang besar ya Bapa, yang tidak bisa dipikirkan manusia, tetapi Allah mengasihi Indonesia ini ya Bapa, dan akan membangkitkan negeri ini dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di gereja ini Bapa. Biarkanlah semakin bersemangat Tuhan, semakin bersatu hati untuk melayani Engkau ya Bapa. Berkati para pendeta, berkati para diaken, staf, berkati para pelayan pujian penyembahan, berkati para pelayan tim musik ya Bapa. Berkati ya Tuhan untuk para pengajar sekolah minggu Bapa, untuk pengajar kompak ya Bapa. Oh Yesus, curahkanlah minyak yang baru ya Tuhan. Biarkanlah hadirat-Mu terus nyata ya Bapa. Oh Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk selalu kami dekat dengan Engkau ya Bapa, dan jangan lepaskan lagi. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami. Kami berbeda atas kehidupan kami dari yang lama. Kami menjadi baru di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkat baru akan tercurah bagi hidup kami yang percaya kepadamu. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua. Bapa, ampuni kami Bapa. Dan bila ada yang sakit Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa. Dan bila ada yang menderita kelemahan fisik ataupun kelemahan dalam keuangan ya Bapa, oh Tuhan, kasih setia-Mu Bapa cukup bagi kami. Tuhan akan menyediakan, dan ku percaya itu Bapa. Tuhan, Engkau berjalan di depan kami, pimpin kami saat kami beraktivitas dan saat kami berkarya. Jangan tinggalkan kami Tuhan, melainkan iman kami akan lebih dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Jemaat dapat berdoa sebelum meninggalkan ruang ibadah.